Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga kalian. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sekali untuk yang pertama kalinya di kelas 4, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, kalian harus terlebih dahulu tahu apa saja yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dakwah. Apa itu dakwah? Kemudian yang kedua yaitu bagaimana Nabi Muhammad melakukan dakwahnya. Kemudian yang terakhir, mengapa Nabi Muhammad berdakwah. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah adalah seruan atau ajakan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan suatu ajaran agama. Tentu saja di sini adalah ajaran agama Islam. Jadi Nabi Muhammad berdakwah itu adalah untuk menyiarkan ajaran agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan pada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tentu saja ajaran itu adalah sebagai pedoman bagi kita semua umat manusia, terutama umat muslim, yang harus mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ada dua cara yang dilakukan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terang. Kita bahas dakwah yang pertama dahulu, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah secara terbatas. Ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Siti Khadijah bahwa beliau telah mendapatkan wahyu yang pertama. Kemudian Siti Khadijah menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan saudaranya yang bernama Warokah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani. Setelah bertemu dengan Warokah bin Nawfal, Warokah bin Nawfal mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Seusai pertemuannya dengan Warokah bin Nawfal, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudaththir ayat 1-7, perintah untuk melakukan dakwah. Dakwah yang dilakukan adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Tempat yang dilakukan untuk Nabi berdakwah yaitu masih tertutup di dalam rumahnya Arkam bin Abil Arqam. Di sanalah banyak orang-orang yang masuk Islam. Tentunya yang pertama adalah istrinya tercinta Siti Khadijah. Yang kedua yaitu keponakannya Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu usianya sekitar 9 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, kemudian disusul lagi oleh Utsman bin Affan dan seterusnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat di samping kanan. Inilah mereka adalah as-sabiqunal awwal, atau orang yang pertama masuk Islam. Kemudian selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terang. Setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah surat Al-Hijr ayat 94 tentang perintah berdakwah secara terang-terang. Disinilah Nabi mulai mendapatkan tantangan yang sangat besar dari kaum kafir Quraisy. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat pun mendapatkan cobaan yang besar ketika mereka mendakwahkan Islam. Di sanalah
ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah diuji. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengapa Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tentu saja karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini untuk menjalankan perintah. Di samping itu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Nabi yang menyempurnakan semua ajaran-ajaran yang telah, karena hanya ajaran agama Islam yang paling lengkap. Sebab dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ada aturan. Bahkan sebelum kita hidup sampai kita mati ada aturan. Dan semua itu adalah untuk kebaikan umat manusia semua, terutama untuk merubah akhlak manusia. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.